Anime Kage no Jitsurokusan Inari Takte adalah anime isekai yang dimana peran utamanya overpower tapi dia berpura-pura lemah. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur animenya. Diawali dengan seorang gadis bernama Nishino Akane yang akan berangkat ke sekolah. Dia adalah seorang artis terkenal dan banyak siswa yang mengaguminya. Terkecuali dengan peran utama kita bernama Kage no Minoru, bahkan sampai salah menyebutkan nama Akeno. Saat pulang sekolah, Akeno sedang menunggu supirnya untuk dijemput. Tetapi tak kunjung datang. Ini hal yang jarang terjadi. Lalu memutuskan jalan kaki menuju ke rumah. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ternyata benar bahwa Akeno dihadang dan dibawa oleh penculik. Penculik itu membawanya ke sebuah gudang kosong dan meminta imbalan kepada orang tua Akeno jika anaknya ingin selamat. Di luar sepertinya Minoru merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Akeno. Apa yang akan dilakukannya? Penculik itu sepertinya tak puas kalau hanya diberikan uang saja. Kebetulan Akeno sangat cantik, tapi ketika dia ingin menikmati Akeno, tiba-tiba seseorang muncul dari atap gedung dengan keren. Dia adalah pembunuh penjahat berstylish. Tanpa buang-buang waktu, dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Lawan selanjutnya adalah seorang mantan tentara. Ini mungkin akan sulit, tapi pembunuh itu ternyata sudah terbiasa menghajar para geng motor yang selalu ribut di malam hari dan berhasil mengalahkan penculik tersebut lalu melepaskan ikatan Akeno. Setelah itu Akeno memanggil polisi beserta orang tuanya. Masalah pun selesai. Keesokan harinya ada berita buruk, yaitu Kage no Minoru meninggal tertabrak truk. Diketahui sejak kecil Minoru ingin menjadi seorang pahlawan sampai dia mempelajari semua yang diperlukan supaya menjadi kuat seperti di cerita dongeng, tapi kenyataannya dia hanya bisa menghajar para preman jalanan. Disinilah awal dari cerita perjalanan isekai Kage no Minoru. Minoru terlahir kembali di keluarga Baron Kageno dan sekarang namanya berubah menjadi Kage no Chid, sebuah keluarga yang turun-temurun menghasilkan ahli pedang sihir. Tapi Chid sepertinya bukan harapan penerus keluarga tersebut karena terlihat lemah. Berbeda dengan kakaknya Claire yang hebat dalam berpedang, walau sebenarnya Chid hanya berpura-pura lemah di depan semua orang dan membasmi para bandit di malam hari untuk mendapatkan uang. Di sana dia bertemu seseorang yang dirasuki iblis lalu membawanya ke sebuah gudang kosong. Setelah itu dia menggunakan sihirnya untuk melakukan eksperimen. Sebulan kemudian, Chid berhasil mengendalikan amukan sihir dan mengubah bentuknya seperti semula. Ketika gadis itu tersadar, Chid menceritakan semua yang terjadi pada tubuh gadis tersebut. Diketahui gadis tersebut mengalami sebuah kutukan yang dilepaskan kepada para keturunan pahlawan yang mengalahkan iblis Diabolos. Di tengah kondisinya yang sekarat, iblis itu mengutuk mereka sama seperti dongeng yang dipegang oleh Chid. Tapi seseorang telah membelokkan sejarah dan mengubah para pahlawan menjadi objek hinaan, yaitu sebagai kerasukan iblis. Dalangnya itu adalah sekte Diabolos, kelompok yang berencana untuk membangkitkan kembali iblis Diabolos. Lalu Chid menghentikan rencana mereka dari balik bayangan dan membentuk sebuah organisasi bernama Shadow Garden. Chid ingin disebut sebagai Shadow dan gadis tersebut diberi nama Alpha. Walau sebenarnya itu semua hanya karangan Chid, tapi Alpha menganggap itu benar-benar terjadi. 3 tahun sudah berlalu. Saat bangsawan mencapai umur 15 tahun, mereka akan masuk ke akademi untuk menjadi kesatria kegelapan. Seharusnya kakaknya pergi ke akademi tersebut, tapi saat sebelum keberangkatannya dia diculik. Sekarang organisasi Shadow Garden jumlah anggotanya terus bertambah karena Alpha terus merekrut anggotanya seperti layaknya memungut kucing buangan. Mereka semua mencari keberadaan Claire. Diketahui pelakunya adalah anggota sekte Diabolos. Claire diculik karena dicurigai sebagai keturunan pahlawan untuk diambil darahnya. Walau anggota Shadow Garden serius mencari keberadaan Claire dan dalang ini semua, tapi Chid menganggap ini semua hanya penculikan biasa. Malam hari pun datang. Satu persatu musuh dikalahkan oleh anggota Shadow Garden dan Chid berhasil mengalahkan pimpinan musuh dengan mudah. Saat rantai kakaknya dilepas, keesokan harinya dia pulang. Hampir semua lukanya sembuh dalam semalam. Setelah misi selesai, Alpha mengucapkan perpisahan kepada Shadow. Menurut Alpha dan yang lain, sekte Diabolos adalah organisasi besar yang berskala dunia. Demi mencegah sekte tersebut, mereka pun berpencar ke seluruh dunia. Chid kebingungan, yang awalnya hanya sebuah karangan saja, mereka semua tetap serius menjalaninya. Sekarang Chid sudah mulai memasuki kehidupan akademinya. Dia berpura-pura menjadi siswa yang biasa dan berteman dengan orang-orang biasa. Tidak ingin mencolok, itulah kehidupan yang Chid inginkan. Mereka bertiga bertaruh pada saat ujian. Yang kalah harus menyatakan perasaannya kepada idola sekolah, yaitu Alexia. Chid pun mengungkapkan perasaannya, berharap ditolak dan dipermalukan, tapi kenyataannya Alexia menerimanya. Satu sekolah pun kebingungan, kenapa bisa Alexia menerima seseorang yang biasa-biasa saja. Alexia mengajak Chid untuk belajar bersama saat pelajaran aliran Dewa Pedang Kerajaan. Saat di sanalah alasan sebenarnya Alexia menerima Chid terungkap, yaitu dia menolak dijodohkan dengan seorang guru bernama Zenon. Chid terpilih karena bisa dikendalikan dengan mudah bagi Alexia, dan Chid pun menerimanya karena disogok oleh uang. Hari
demi hari mereka terlihat bermesraan walau sebenarnya hanya berpura-pura. Tapi tidak ada kemajuan, Alexia masih dijodohkan dengan Zenon. Di dalam kereta, Alexia sepertinya sedang kesal karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang hebat dalam berpedang. Tapi Cid menyukai ilmu berpedangnya Alexia. Dengan perkataan itu, Alexia menjadi semakin kesal dan mengakhiri hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, berita tentang Cid putus dari Alexia sudah tersebar luas. Tapi saat sampai di akademi, Cid ditahan oleh Zenon karena Cid dicurigai telah menculik Alexia. Alexia sepertinya diculik oleh sekte Diabolos karena Alexia memiliki darah kerajaan dan sekte tersebut ingin darah Alexia untuk membangkitkan iblis. Di ruang interogasi, Cid disiksa dan dipaksa untuk mengaku bahwa dialah yang menculiknya. Tapi Cid malah berpura-pura merasakan kesakitan dan menikmati interogasi tersebut. Hari demi hari, Alexia masih belum ditemukan dan Cid pun terbebas walau masih diawasi oleh mereka. Ketika sampai di ruangan, Alpha sudah menunggu kedatangan Cid hanya untuk melaporkan keadaan Alexia dan siapa dalang penculikan. Ketika persiapan sudah selesai, Beta akan datang ke tempat Shadow. Sebelum kedatangan Beta, Cid menghiasi ruangan supaya terlihat keren dengan semua uang yang dia kumpulkan ketika bersama Alexia. Beta pun datang melaporkan bahwa semua anggota sudah tersedia di ibu kota, jumlahnya sekitar 114 orang dan misi pun dimulai. Di tempat Alexia, orang yang mengambil darah Alexia menyuntikkan semua darah yang ia kumpulkan ke sosok yang seperti monster. Tak terduga monster itu berubah menjadi besar dan melepaskan rantai Alexia. Ketika ingin keluar dari markas musuh, Alexia bertemu dengan Zenon. Disinilah terungkap yang menculik Alexia ternyata Zenon. Tak terduga Shadow sudah sampai di markas musuh. Di ibu kota, monster itu mengamuk membuat kota menjadi berantakan. Di sana, Iris kakaknya Alexia berusaha menghentikan monster tersebut. Tapi monster itu terus pulih ketika Iris menyerangnya. Tiba-tiba, Alpha datang hanya dengan satu serangan monster itu dikalahkan. Kembali ke markas musuh karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, dengan mudah Shadow menyudutkan Zenon. Tapi Zenon tak menyerah, dia mengeluarkan sebuah pil yang bisa menjadinya lebih kuat. Walau begitu, Shadow masih terlalu kuat, bahkan dia mengeluarkan salah satu sihir terkuatnya, membuat musuh dan kota pun menjadi hancur seketika. Melihat kekuatan dan teknik berpedangnya Shadow, Alexia menjadi termotivasi untuk menjadi kuat. Misi pun selesai. Setelah kejadian itu, Alexia bertemu dengan Cid dan berkeinginan melanjutkan berpura-pura pacaran bersama Cid. Tapi Cid menolaknya mentah-mentah. Alexia pun kesal lalu menebasnya. Di tempat Iris sedang menyelidiki siapa sekte Diabolos dan Shadow Garden. Dia hanya punya sebuah petunjuk, yaitu sebuah artefak, lalu mencari seseorang yang bisa menguraikan fungsi benda tersebut.